yang tidak pernah kita sangka dan juga tidak pernah kita duga. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Tema khutbah Jumat kita hari ini saya sampaikan tentang 7 spirit bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Hari ini adalah Jumat terakhir di bulan Sa'ban. Insya Allah Jumat depan kita sudah memasuki Ramadan 1444 Hijriah. Ada beberapa hal yang perlu kita pahami dan perlu kita ketahui agar kita bisa lebih semangat untuk bisa meraih keagungan dan keberkahan bulan Ramadan. Di antaranya adalah 7 spirit Ramadan. Saya sebutkan secara keseluruhan terlebih dahulu. Yang pertama adalah kemenangan dalam kita mengendalikan hawa nafsu. Kemudian spirit yang kedua adalah kemenangan dalam kita melawan setan. Yang ketiga adalah pahala akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi setiap yang melaksanakan amal soleh di bulan Ramadan. Kemudian yang keempat, dosa-dosa yang telah kita laksanakan di masa yang silam, di masa yang lampau, itu akan dihapus dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Spirit yang kelima adalah doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala juga akan diijabah di bulan Ramadan. Keenam, bagaimana kita bisa meraih yang namanya Lailatul Qadar yang spesial Allah sediakan untuk kita di bulan Ramadan. Dan yang ketujuh adalah akhir dari semua amalan-amalan kita di bulan Ramadan tidak lain kita bisa meraih level orang-orang yang bertakwa atau muttaqin. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Spirit yang pertama bulan Ramadan adalah kemenangan dalam kita mengendalikan hawa nafsu. Salah satu kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada hambanya yang bernama manusia adalah kita diberikan hawa nafsu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam pandangan Islam, hawa nafsu ini bukan dihancurkan, bukan dimusnahkan, bukan dibunuh, tapi dikendalikan. Dan puasa yang sebentar lagi akan kita laksanakan selama 1 bulan penuh di bulan Ramadan, hakikatnya adalah bagaimana kita bisa mengendalikan hawa nafsu kita. Kalau kita lihat dari arti bahasa, puasa itu artinya menahan dari segala sesuatu. Sedangkan menurut istilah, menahan dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Makan, minum, berhubungan biologis sejak terbit fajar sampai terbenam matahari. Artinya kita dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala selama 1 bulan penuh untuk bisa mengendalikan hawa nafsu kita dari hal-hal yang tadinya dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi dalam limit waktu tertentu. Sejak terbit fajar sampai terbenam matahari, kita diminta untuk kendalikan agar tidak kita laksanakan. Dan ini berlangsung selama 1 bulan penuh, sehingga sesuatu yang kita laksanakan secara terus-menerus akan menjadi kebiasaan. Dan kalau dari hal-hal yang dihalalkan saja kita mampu mengendalikan diri kita, hawa nafsu kita, apalagi dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Spirit yang kedua adalah bulan Ramadan ini manakala kita melaksanakan amal soleh, wabil khusus ibadah puasa, itu pahala dan ganjarannya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu amal ibni adama lahu illa sauma, fa innahu li wa ana ajibih." Bahwasanya setiap amal anak Adam adalah untuknya, illa sauma, kecuali puasa. Puasa itu untukku, dan akulah yang akan memberikan balasannya bagi orang-orang yang berpuasa. Artinya ganjaran dan pahala orang yang berpuasa itu tidak bisa dihitung saking banyaknya yang akan diberikan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam salah satu khutbahnya Rasulullah di akhir bulan Sa'ban mengatakan, "Man taqarraba fihi bihasrati minal khair kana kaman ada faridatan fima siwa wa man ada faridatan fihi kana kaman ada sab'ina faridatan fima siwa." Siapa yang melaksanakan satu sunnah di bulan Ramadan, itu sama nilainya dia melaksanakan satu wajib di luar bulan Ramadan. Dan siapa yang melaksanakan satu wajib di bulan Ramadan, sama nilainya dia melaksanakan 70 kewajiban di luar bulan Ramadan. Ini artinya pahala dan ganjaran dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya momentum ketika kita bertemu dengan Ramadan harus kita manfaatkan secara maksimal dan optimal untuk melaksanakan amal soleh, baik yang wajib maupun yang sunnah. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Spirit yang ketiga adalah bahwasanya dosa-dosa kita akan diampuni ketika kita berada di bulan Ramadan nanti. Setidaknya ada 3 hal yang dikemukakan Rasulullah. Ibadah yang manakala kita laksanakan di bulan Ramadan nanti akan bisa mengampuni segala kehilapan dan kealpaan kita. Yang pertama kata Rasulullah, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufirallahu ma taqaddama min dzambi." Siapa yang berpuasa karena iman dan mengharapkan ridha Allah, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kemudian hadis yang senada dengan itu kata Rasulullah, "Man qoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufirallahu ma taqaddama min dzambi." Siapa yang menegakkan qiyamul Ramadan, salat tarawih karena iman dan mengharapkan ridha Allah, juga akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dan satu lagi, "Man qoma lailatul qadri imanan wa ihtisaban, ghufirallahu ma taqaddama min dzambi." Siapa yang melaksanakan qiyamul lail pada malam Lailatul Qadar, itu akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dan Rasulullah juga mengatakan di khutbahnya yang disampaikan di bulan Sa'ban, bahwasanya bulan Ramadan itu adalah awwaluhur rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiru itqum minan nar. Bahwa bulan Ramadan awalnya adalah hari-hari yang penuh dengan rahmat, pertengahannya hari-hari yang penuh dengan maghfirah, ampunan Allah, dan penghabisannya adalah pembebasan dari api neraka. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Spirit yang ketiga adalah kemenangan kita melawan setan. Kita tahu setan itu adalah musuh yang nyata bagi kita. Namun demikian setan tidak nampak. Musuh yang nyata tapi tidak tampak. Insya Allah di bulan Ramadan kita akan bisa menghadapi musuh yang nyata tapi tidak tampak, yakni setan. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Idza jaa Ramadana futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa sufidatis syaiton." Bahwasanya ketika bulan Ramadan tiba, dibukalah pintu-pintu surga selebar-lebarnya dan ditutuplah pintu-pintu neraka serapat-rapatnya, dan setan dibelenggu sekuat-kuatnya. Sehingga bisa kita pahami bahwa di bulan Ramadan setan
sangat kurang leluasa bergerak dalam menggoda umat Islam yang sedang melaksanakan ibadah puasa. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian spirit yang kelima, bulan Ramadan adalah bulan di mana doa-doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ud'uni astajib lakum, kata Allah. Berdoalah, mintalah kepadaku, niscaya aku akan kabulkan. Dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salah satun la turaddu da'watuhum. Ada 3 golongan yang doanya itu diijabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah as-shaimu hatta yuftiru, orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Peluang doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala sangat lama ketika di bulan Ramadan. Kita berpuasa sejak terbit fajar sampai terbenam matahari. Pada saat kita berpuasa itulah salah satu doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berpuasa selama 1 bulan penuh di bulan Ramadan. Karena jangan sia-siakan berlalu begitu saja untuk kita bermunajat, berdoa, meminta apa yang selama ini kita harapkan, apa yang selama ini kita impikan, apa yang selama ini kita idam-idamkan. Kesempatan Allah berikan ketika nanti kita dipertemukan dengan Ramadan 1444 Hijriah. Yang kedua, wal imamu adil. Doa juga yang diijabah adalah imam yang adil. Dan yang ketiga, wa da'watum majlum, yaitu orang-orang yang dijolimi oleh orang lain. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Spirit yang keenam adalah bagaimana kita bisa meraih yang namanya Lailatul Qadar atau malam kemuliaan. Bahwasanya salah satu malam di bulan Ramadan ada yang namanya Lailatul Qadar, malam kemuliaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Qadar, bismillahirrahmanirrahim, inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Bahwasanya Lailatul Qadar itu adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Artinya kalau kita beribadah di malam Lailatul Qadar, itu sama nilainya kita beribadah selama 1000 bulan, kurang lebih 83 tahun 4 bulan. Karenanya kita harus berusaha untuk bisa menggapai yang namanya Lailatul Qadar. Banyak riwayat hadis baginda Rasulullah yang menjelaskan bahwa kemungkinan besar Lailatul Qadar itu terjadi di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Ada lagi secara spesifik menjelaskan bahwa kemungkinan besar terjadi di 10 hari terakhir di malam-malam ganjil di bulan Ramadan, 21, 23, 25, 27, dan 29. Karenanya menjelang Ramadan berakhir, kita seharusnya semakin giat dan semakin rajin bertakaruf ilallah dengan banyak melaksanakan amal soleh, baik yang wajib maupun yang sunnah. Yang terakhir, hadirin sidang Jumat rahimakumullah, spirit yang ketujuh adalah bagaimana kita bisa meraih level takwa sesuai dengan tujuan daripada ibadah puasa itu sendiri, sebagaimana Allah kemukakan dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi sebenarnya puasa itu hanyalah media. Puasa itu hanyalah wasilah. Puasa itu hanyalah sarana. Tapi tujuan utamanya adalah bagaimana kita bisa menjadi orang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan dengan kita melaksanakan ibadah di bulan Ramadan
yang notabene bukan hanya puasa, di antaranya adalah puasa Qiyamul Ramadan, iktikaf dan lain sebagainya, kita akan menyandang predikat muttaqin, yaitu orang-orang yang bertakwa. Karena di sisi Allah kemuliaan seseorang itu adalah tergantung kepada ketakwaannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada kesempatan siang hari ini dapat dipertemukan dengan Ramadan 1444 Hijriah yang akan datang. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.